Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang ibadah yang sangat penting, sangat wajib, akan tetapi sering diremehkan sebagian besar kaum muslimin. Oleh karena itu khatib ingin menyampaikan kembali tentang ibadah yang sama sekali tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan, orang yang tua renta, yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh boleh tidak berpuasa bulan Ramadan, diganti bayar fidyah. Orang yang tidak mampu berangkat haji boleh tidak berangkat haji karena tidak mampu. Orang yang musafir ketika puasa bulan Ramadan boleh tidak berpuasa bulan Ramadan, diganti di bulan yang lain. Tetapi ibadah yang satu ini, ibadah sholat, dalam kondisi apapun jamaah sekalian, tidak boleh ditinggalkan. Tidak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tidak mampu, berbaring sholatnya. Baring tidak mampu, isyarat tidak mampu, disolatkan. Ini menunjukkan perkara solat sangat wajib. Dalam kondisi apapun, sakit pun tidak bisa kena air tayamum, kecuali sakit di ruang ICU
Yang tidak sadarkan diri, itu ada rukso, mungkin tidak sholat. Yang ingin menghembuskan nafas yang terakhir di ruang ICU, itu ada rukso, mungkin karena hilang akalnya, hilang kesadarannya. Tapi bagi yang sadar, terbaring di rumah sakit, ketika masih mampu beribadah kepada Allah, sholat, lakukan semampu kita. Tetapi ibadah ini jamaah sekalian, yang beragama Islam terkadang begitu mudah meremehkan yang namanya sholat. Dia lupa bahwa hidup di dunia ini sementara. Ya ayyuhalladzina wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri seseorang menyiapkan untuk bekal hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis qudsi. Hadis ini sudah sering dibacakan, disampaikan para khotib-khotib yang lainnya. Bahkan santri pesantren yang awal pun sudah hafal di luar kepala hadis ini. Hadis qudsi, lafalnya dari Rasulullah SAW, makna dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna 'alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika kita sholat pasti membaca surah Al-Fatihah. Inilah sarana komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'abdi ma sa'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abadi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abadi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abadi, hambaku telah memuliakanku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah untuk diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diri hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin surga, dosa sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau tidak pernah meninggalkan sepertiga malam salat tahajud. Istrinya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kau telah jamin surga? Dosamu sekarang akan datang diampuni
sepertiga malam menangis di hadapan Allah. Apa jawaban baginda Rasulullah? Aku ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Itulah bentuk cinta sejati, cinta yang hakiki, cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang berkomunikasi, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa senang berkomunikasi kepada Allah. Orang bertakwa paham hidup di dunia ini tidak lama. Di dunia ini tidak lama. Banyak saudara kita segar bugar mati. Kejadian yang meninggal di sekitar kita, muhasabah kita jamaah sekalian. Itu muhasabah pelajaran kita bahwa kita pasti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup bapak kita, istri kita, anak kita yang telah mendahului kita, yang kita sayang, kita cintai, dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Maka bekal takwalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah dikatakan cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali? Itu cinta yang dusta. Mungkinkah dikatakan cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali? Itu cinta yang dusta, cinta yang bohong. Yang namanya cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia senantiasa berkomunikasi kepada Allah 5 kali minimal berkomunikasi kepada Allah. Itu bentuk cinta kepada Allah. Maka jangan berkata cinta kepada Allah kalau kita hanya berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali. Itu dusta. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, ketika waktu subuh, sering kita sampaikan, sering kita dengar sebuah hadis yang mengatakan bentuk kemunafikan seorang hamba kepada Allah ketika dia berat bangun subuh. Berat bangun subuh itu bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wa isya'i wa ya'lamuna ma fi ma atahuma wa habwa. Muttafaqun alaih. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Wal ya'lamuna ma fi ma atahuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Begitu besar keutamaan ketika kita bangun waktu subuh. Betapa banyak subuh-subuh kita kesiangan, ya Allah. Kata para ulama, yang menyebabkan kita susah taat kepada Allah karena banyak maksiat. Mungkin mata kita melihat tidak baik, lisan kita banyak menyakiti saudara kita, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Mungkin karena maksiat kita begitu banyak, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis At-Tirmidzi. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah. Dengan istighfar kepada Allah, mudah-mudahan mudah kita bangun subuh dan ke masjid. Karena kita selaku laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk berjamaah ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amara bil wal akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah bila beriman kepada Allah, atau 18, itu Allah yang memerintahkan jamaah sekalian. Innama ya'muru masajidallahi man amara bil wal yaumil akhir wa aqamas salata wa tazakata wa lam yakhsha illallah. Saksikanlah dari rumah menuju masjid dia beriman kepada Allah. Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku ini buta, aku mau ke masjid, ada yang menuntunku. Di jalan banyak binatang buas, bolehkah aku sholat di rumah?
apakah engkau mendengar azan berkumandang? Kata Rasulullah, mendengar. Kau mendengar, penuhi panggilan azan berkumandang. Istinbat hukum, orang yang buta saja diperintahkan, orang yang banyak binatang buas untuk ke masjid, apalagi kita mampu berlari 10 kilo, bahkan juara. Akan tetapi masjid 2 meter, 3 meter, tidak sanggup kita jemaah sekalian. Pada itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW untuk berjamaah ke masjid. Karena orang bertakwa memahami bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi akan kita tinggalkan, akan ditanya